Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib sampai salat isya yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita sehingga dapat berkumpul bersama melanjutkan kajian kita setiap malam Ahad. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam hari ini saya ingin menyampaikan seputar kurban dan permasalahannya yang saya rangkai dari beberapa fatwa Tarjih Muhammadiyah. Saya sadur dari beberapa tulisan dari Tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Dan salah satu hal yang sangat dianjurkan di ketika Hari Raya Idul Adha itu adalah melaksanakan kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata qarraba yuqarribu kurbanan, yang artinya pendekatan diri kepada Allah. Dalam istilah agama berarti usaha pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa yang realisasinya dengan menyerahkan sebagian nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama kita bahas tentang sejarah kurban. Disebutkan dalam Al-Quran ayat ke-27 surah Al-Ma'idah bahwa kurban itu telah dilakukan sejak kedua anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-27, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut agama yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu, Habil. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang takwa. Ini sejak zaman putra Adam itu sudah dikenal kurban. Para ahli tafsir membahas tentang ini dan menyampaikan bahwa kedua anak Adam itu adalah Qabil yang melakukan kurban dengan memberikan hasil tanamannya yang jelek-jelek, sedangkan Habil berkurban dengan menyembelih seekor kambing yang baik. Dari informasi itu dapat diketahui bahwa kurban telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam. Poinnya, berkurban itu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sudah saya di-share materi ini di grup nanti. Kemudian dasar perintah berkurban. Apa dasarnya kita diperintahkan berkurban? Yang pertama kita sudah hafal, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang pertama surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Kemudian perintah berkurban selanjutnya surah Al-Had surat ke-22 ayat 36. Allah berfirman, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair
fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kata Allah, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati hewan itu, maka makanlah sebagian dan berikan makan kepada orang yang rela atau yang meminta atau yang tidak meminta. Jadi kurban itu Bapak Ibu sekalian, boleh yang berkurban itu makan daging kurbannya. Dalam ayat ini dikatakan makanlah sebagian, kemudian bagikan yang lain kepada orang yang meminta maupun tidak meminta. Jadi tidak benar orang yang mengatakan orang berkurban itu tidak boleh makan daging kurbannya. Itu tidak ada alasan sama sekali. Kemudian tentang kurban ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keluasan rizki untuk berkurban tetapi ia tidak berkurban dengan menyembelih binatang, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Orang yang punya kemampuan tapi tidak berkurban, kata Rasulullah, janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini kata-kata kiasan. Kira-kira apa artinya? Ojo ide-ide tempat sholatku. Paling tidak Rasulullah menyatakan bukan golongan orang-orang beriman termasuk itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana hukum berkurban itu? Saya singkat aja sampai Isya ini pendek waktunya. Hukum berkurban yang pertama, orang yang memang punya nazar akan berkurban wajib baginya melaksanakan nazar tersebut. Misalnya seseorang berhasil misalnya anaknya mau tes apa perusahaan atau apa, engkau nek anakku terima Idul Adha, insya Allah saya nazar untuk berkurban. Kalau orang sudah bernazar hukumnya wajib melaksanakan nazarnya itu. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha hadis Rasulullah, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyusiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nazar tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah memaksiati Allah, memaksiatinya. Jadi seperti itu. Kalau orang bernazar, nazar apapun sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama, hukumnya wajib ditunaikan. Kalau orang bernazar kemudian tidak menunaikan nazarnya, itu ada kafarat, hukuman, ya, ada hukumannya. Nah di bab nazar kita kalau bahas itu. Yang kedua itu hukum orang yang bernazar. Yang kedua, orang yang mampu kaya menyembelih hewan kurban adalah hukumnya wajib. Ini kata sebagian besar ulama, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya yang disebutkan di atas. Jadi orang yang kaya mampu hukumnya wajib kata sebagian ulama. Adapun menurut para ulama ada beberapa kriteria digolongkan seseorang itu dalam keadaan mampu atau kaya. Satu, menurut sebagian ulama jika seseorang itu telah memiliki uang nisab zakat, artinya hartanya itu sudah cukup senisab yang kira-kira kalau disimpan setahun haul itu wajib dizakati, maka dia dianggap mampu dan sangat diwajibkan kalau para ulama tadi untuk melaksanakan kurban. Ini besar sebanyak sekarang Pak. Nisab zakat itu sekarang emas harganya berapa? 1,7 ya. Kalau 1,7 85 gram berarti 100 sekian juta baru anjuran kurban. Ini bentuk yang pertama. Menurut ulama yang lain, seseorang itu digolongkan kaya atau mampu adalah orang yang mampu membeli hewan kurban sekalipun dengan hutang asal nanti dapat melunasi hutangnya.
Tapi ini terlalu ekstrim, masa kurban kok utang-utang. Ya, ndaklah. Kita jangan pakai yang sependapat seperti ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang mampu itu memang relatif. Jangan menilai orang lain. Oh, si A itu loh, soge kok gak kurban. Jangan. Ya, nanti suudzon. Di Muhammadiyah ini kita tidak tahu kadang-kadang orang berkorban atau tidak, kecuali yang diumumkan seperti di sini. Di Muhammadiyah itu juga merangkum kurban yang dikalengkan, yang disebut dengan rendangmu, yang di organisir oleh lazismu. Nggak tahu orang kurban, mungkin juga transfer aja, nanti dikirim dikalengkan dagingnya. Itu banyak yang begitu, nggak tahu kita dia nggak kurban. Jadi jangan suudzon kepada seseorang, dan jangan menilai seseorang itu mampu atau tidak karena kita tidak tahu kondisi pribadi masing-masing orang. Kita menilai diri kita sendiri saja. Ya, tapi ya janganlah kalau sampai kurban terus hutang-hutang, ya janganlah. Ya, cari masalah itu. Ya, cari masalah. Jadi poinnya, siapa yang mampu itu kita sendiri yang menjawab. Kita ini mampu. Apabila kita punya kelebihan yang bisa membeli seekor kambing atau cukup patungan sapi, ya kita laksanakan kurban itu. Dan kurban itu bukan setiap satu kali seumur hidup loh Bapak Ibu sekalian, ya, bukan. Contoh Rasulullah setelah hijrah itu Rasulullah hampir setiap Idul Adha itu kurban. Ya, jadi bukan sekali seumur hidup, bukan. Kapan dia mampu dia kurban. Nah itu. Kemudian hikmah kurban, apa hikmahnya kurban? Sesuai surah Al-Hajj ayat ke-37, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Kata Allah, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Bukan daging dan darahnya itu, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang berkorban itu yang mencapai keridhaan Allah. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kurban itu bukan persembahan hewannya, bukan penyembelihan darahnya, itu bukan. Tapi orang yang rela mengeluarkan sebagian rezekinya untuk berkorban, kerelaan itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Ya. Jadi ukurannya bukan besar kecilnya sapi Bapak Ibu, ya. Ada orang yang berkorban satu ekor sapi harganya 250 juta atau 400 juta, besar, ya. Ya bagus, lebih bagus. Tapi tidak ada jaminan kurban itu lebih diterima oleh Allah daripada orang yang memotong seekor kambing yang harganya 3 juta. Karena yang tahu urusan hati itu hanya Allah, bukan manusia. Kita nggak suudzon ya orang berkorban dengan macam, bukan. Tapi yang tahu urusan hati itu hanya Allah. Oh si A ini, saya ini korban, oh saya ingin dipilih ini, mau korban sapi yang besar misalnya ya, dalam kontestasi apa ya, itu bisa saja terjadi. Tapi oleh karena itu kurban itu bukan masalah besar kecilnya hewan yang kita potong, tetapi hati kita, keikhlasan kita, itulah yang dinilai oleh Allah. Jadi kalau nanti ada yang mungkin hanya sanggup beli kambing yang umur setahun persis, ya enggak apa-apa, jangan minder. Wah, tonggo wong sugih kambingnya gede banget, ya enggak apa-apa. Wong yang dinilai itu bukan gedenya, bukan kecilnya, tapi kerelaan kita berkorban itu yang dinilai oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, saya baca terjemahnya agak panjang, menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang berkorban itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tidak ada satupun perbuatan manusia dari suatu perbuatan pada hari raya Nahar, Nahar itu hari raya Idul Adha, yang lebih disukai oleh Allah daripada mengalirkan darah, menyembelih kurban maksudnya ya, mengalirkan darah jangan diterjemahkan lain, menyembelih kurban.
Sesungguhnya orang yang berkurban itu akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk, bulu dan kuku binatang kurban itu sebagai bukti. Ini kiasan, Pak ya. Sesungguhnya darah yang mengalir itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada jatuhnya darah itu ke tanah. Maka berbuatlah sebaik-baiknya dengan berkorban, dengan mensucikan diri dan ikhlas karena Allah. Hewan dipotong sebelum darahnya sampai ke tanah, ya, itu lebih cepat penilaian Allah kepada kita tentang ketaatan itu. Seperti itu. Nah, sehingga hadis Rasulullah dari Aisyah seperti itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi yang mampu kita usahakanlah ikhtiarkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kelapangan. Jadi itu tentang hukum ya, mampu itu kembali kepada masing-masing. Kemudian macam-macam binatang yang dapat digunakan untuk berkurban. Kita baca dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi hewan yang dapat dijadikan untuk kurban dikatakan oleh ayat itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu diterjemahkan binatang ternak. Yang termasuk ke dalam pengertian binatang ternak di kalangan ulama menyebutkan bahwa binatang ternak itu adalah unta, sapi, kerbau termasuk dalam kelompok sapi, kambing termasuk domba, dan biri-biri. Inilah yang dicontohkan dan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang sing takok sik nyeleneh, Pak, boleh nggak korban ayam 7? Ya, itu kan hewan ternak juga, Pak. Ya, memang itu hewan ternak, tapi tidak ada contohnya dan tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Ya, jadi yang dicontohkan adalah hewan ternak, dan para ulama membatasi pemahaman binatang ternak itu ke dalam unta, sapi, kambing, domba atau biri-biri. Nah, hewan apa yang terutama, tentang keutamaan hewan yang mana yang bisa dijadikan kurban? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan mana yang afdol, mau motong kambing, sapi, atau unta. Ya, jenengan motong unta ya kerepotan, Pak. Iya, nekak noe piro. Nah, tentang keutamaan ini ada beberapa perbedaan ikhtilaf di antara ulama mazhab. Ulama-ulama indah Syafi'iyah dan Hambali, ya, ulama-ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa unta lebih utama. Kenapa alasannya? Kata mereka, karena harga unta lebih mahal dibandingkan dengan harga binatang ternak yang lainnya. Ini soal harga, berarti argumentasinya soal harga. Tapi ulama Malik, dalam ulama mazhab Maliki, menganggap kambing lebih utama. Alasannya karena kambing atau domba dijadikan hewan kurban oleh Nabi Ibrahim sebagai ganti Ismail. Simbolnya itu kambing. Maka ulama di dalam kalangan mazhab Maliki berpendapat kambing lebih utama. Menurut ulama yang bermazhab Hanafi berbeda lagi. Dalam ulama mazhab Hanafi mengatakan yang lebih banyak dagingnya adalah yang lebih utama. Nah, ini proporsional. Sehingga yang penting akeh dagingnya yang dibagi oleh wong akeh, kan itu. Ini lebih proporsional. Kita tidak perlu mempertentangkan hewan yang mana yang lebih utama untuk disembelih. Ya, mau kambing monggo, mau sapi monggo sebagai hewan kurban. Ya, karena baik menyembelih unta maupun kambing pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, yaitu bahimatul an'am. Nah, ini kan memudahkan. Coba disebutkan cuma unta saja, betapa repotnya kita datangkan unta.
Jadi bahimatul an'am itu pengertiannya hewan ternak, dan bisa dikategorikan hewan yang mudah diantaranya bisa sapi, bisa kambing. Jadi Allah menyebutkan secara umum di situ. Yang berikutnya, kriteria hewan yang boleh dijadikan kurban. Prinsipnya, binatang yang disembelih untuk kurban hendaklah yang baik dan tidak cacat. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi berkurban dengan menyembelih kambing yang bagus dan enak dipandang. Panjang hadisnya ya, nggak usah saya baca. Rasulullah ketika berkurban itu kambing atau domba yang besar, bersih dan enak dipandang. Ini hadis diriwayatkan ya oleh Imam Malik. Sebaliknya, binatang yang cacat tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan hewan kurban, mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin kebaktian kepada Allah yang sempurna, maka kalau menafkahkan sesuatu adalah hal yang kita cintai. Kalau kita memberikan sesuatu tapi kita sendiri sudah gak mau barang itu, ya kena ayat ini. Belum dikatakan kebaktian yang sempurna sampai seseorang itu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ini kadang-kadang kita kalau memberikan makanan sisa ini kadang-kadang mikir-mikir, Pak. Kita doyan nggak? Kalau kita nggak doyan jangan dikasih orang, kasih ayam aja. Jangan-jangan kena ayat ini, ya. Kalau kita nggak doyan kemudian dikasih orang lain kan ya, itu. Nggak doyan dalam artian jijik, Pak, ya. Kan nggak doyan dalam artian yang lain. Baik, dalam pada itu Nabi SAW berikan kriteria hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kurban. Ada 4 hadis ya Rasulullah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bersabda Nabi SAW, 4 binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban. Ada 4 kriteria, yaitu yang pertama, yang buta lagi jelas kebutaannya. Yang kedua, yang sakit lagi jelas sakitnya. Yang ketiga, yang pincang lagi jelas pincangnya. Yang berikutnya, dan binatang yang kurus kering tidak bersih. Jadi 4 kriteria ini sebetulnya tidak layak dijadikan hewan kurban. Bukan nggak boleh disembelih dimakan, bukan, Pak, ya. Tidak layak dijadikan kurban. Karena kurban itu persembahan kita kepada Allah. Kita berusaha melakukan yang terbaik. Jadi tegasnya 4 macam binatang tidak memenuhi kriteria adalah: 1, yang jelas cacat matanya, buta. Yang kedua, hewan yang sakit. Yang ketiga, hewan yang pincang. Yang keempat, hewan yang kurus dan tidak berdaging. Bapak Ibu sekalian, ini jangan diterjemahkan yang ini. Ada hewan ketika dibawa sehat baru diturunkan dari truk kebeleset pincang, nggak masuk kriteria ini. Dia panjang gara-gara jatuh. Tapi ini hewan memang dari awal memang pincang. Ada pernah kejadian seorang panitia kurban, hewannya agak gesit, ketika diturunkan meronta-ronta kebeleset jatuh, kakinya ya pincang. Ya tidak masalah, itu pincang gara-gara jatuh, bukan hewan yang memang aslinya pincang. Tidak ada masalah kalau itu. Nah, hati-hati panitia kurban. Pernah kejadian kita kan, biasanya mohon maaf ini live ya. Kadang-kadang ada oknum ya. Oknum itu memanfaatkan sesuatu, disengaja dikirim sapinya jam 12 malam. Orang sudah ngantuk tidur semua. Ternyata yang dikirim tidak sesuai dengan ketika kita ini. Nah, ini kan ya merugikan jamaah orang yang berkurban ya. Ada kejadian seperti itu. Nah, itu tadi kriteria dengan fisik hewan kurban. Sekarang kriteria yang berkaitan dengan umur. Berapa hewan yang layak dijadikan untuk kurban? Yang pertama, unta itu paling tidak telah berumur 5 tahun. Dan sapi paling tidak telah berumur 2 tahun.
dan kambing paling tidak sudah berumur satu tahun, yang dikenal dalam hadis Rasulullah hewan yang sudah musinnah. Musinnah itu bahasa Jawanya kowel, ya, kowel. Kalau orang Jawa paham kowel. Apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Musinnah itu bahasa Arabnya. Itu yang boleh dijadikan kurban. Ada hadisnya, nggak usah baca. Nah, tapi itu adalah kondisional, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya seseorang di suatu tempat yang tidak menemukan kambing atau sapi yang memenuhi kriteria, dia menemukan kambing, ya, tapi belum cukup umurnya, ya itu aja disembelih. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku hanya memperoleh anak kambing, sudah mencari-cari." Maka Rasulullah mengatakan, "Berkurbanlah dengan anak kambing itu." Berarti itu sudah maksimal, tapi nggak dapat. Agama ini memang nggak susah-susah banget sebetulnya. Tapi nek jenengan cari kambing, anak kambing karena murahnya, itu beda, ya, beda masalahnya, ya. Karena ada kriteria sebetulnya. Karena ini pengorbanan ini adalah untuk taqarrub ilallah, maka kita usahakan yang baik. Nah, mengenai jenis hewan, kurban tidak dikhususkan dari jenis hewan jantan. Tidak ada keterangan yang khusus tentang hewan yang dikurbankan itu harus jantan. Hal itu bukanlah syariat, melainkan suatu keutamaan menurut ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama Syafi'iyah, jantan itu lebih diutamakan. Argumentasinya biar tidak mengganggu populasi sapi. Kalau yang betina banyak yang mati kan melahirkan sedikit, ya. Jadi hewan dari jenis betina juga telah mencukupi untuk disembelih sebagai hewan kurban apabila jantan tidak didapati. Tapi memang di suatu daerah kondisional, ya. Mungkin di suatu daerah itu betinanya gak banyak, jantannya banyak, ya jangan betina, nanti populasinya akan berkurang banyak. Di suatu tempat mungkin betinanya banyak banget, jantannya sedikit, ya bisa saja betina, tidak masalah. Itu. Ini agama ini memudahkan. Jadi tidak harus jantan. Kalau ada orang yang mengatakan harus jantan, itu pendapat ulama indah Syafi'iyah. Argumentasinya adalah karena apa? Untuk menjaga populasi sapi atau hewan itu sendiri. Sekarang yang berikutnya, jumlah hewan kurban. Seseorang telah dianggap cukup melakukan ibadah kurban dengan menyembelih seekor kambing. Hal itu telah disabdakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi agak panjang ini saya baca. Dari Jundud bin Sufyah, ia berkata, "Saya bersama Nabi SAW melaksanakan Idul Adha. Setelah selesai sholat bersama orang banyak, beliau melihat seekor kambing yang sudah disembelih. Kemudian beliau bersabda sebagai peringatan, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat, hendaknya menyembelih seekor kambing sebagai gantinya, karena belum dikategorikan kurban. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya dalam menyembelih mendasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi waktu penyembelihan itu harus setelah sholat Idul Adha. Kadang-kadang panitia itu ngawur, nun sewu. Nah, insya Allah kalau di sini ndak, di suatu tempat, ya, ada beberapa kambing titipan orang kurban, sudah yang satu dipotong sore aja untuk sarapan besok orang yang kerja biar sarapan kambing. Nah, ini kan akal-akalan, Pak. Ada yang begitu. Ini amanah loh kurban ini. Karena dipotong sebelum salat Idul Adha, secara syar'i hukumnya bukan kurban. Ya nek kepengin apa? Besok sarapan di sarapan pecel aja, gak usah dipotong kambingnya, kan begitu, Pak, ya. Itu ada yang begitu. Maka harus hati-hati, panitia ini amanah, ya. Kecuali panitia beli sendiri, potong kambing tapi beli, bukan amanah yang dititipkan orang, ya monggo silakan, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau amanah ya jangan, karena yang dipotong sebelum sholat Idul Adha itu dihukumi bukan kurban. Nah, itu menyangkut tentang waktu dan nanti waktu penyembelihannya. Binatang unta, sapi, kerbau dan satu ekor dari binatang tersebut, unta dan sapi, mencukupi untuk berkurban, mencukupi 7 orang.
Hal itu berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Jabir berkata, pada tahun perjanjian Hudaybiyah kami menyembelih kurban bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor kambing untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini adalah batas minimal, Bapak Ibu. Ini jangan diambil patok bangkrong ya. Nek wong sugih nyembelih sapi dhewean ya ora apa-apa. Ya, nek bagi yang seperti kita yang pas-pasan ini, ya tidak apa-apa sapi untuk 7 orang. Tapi ini bukan ketentuan agama mutlak, ini ketentuan minimal, memang ada hadisnya. Misalnya ada seorang yang kaya raya, yang misalnya sekelas presiden lah, sapinya besar harga ratusan juta, sini sendirian si fulan dan keluarganya, boleh. Tidak harus mencukupkan 7 orang. Tuh. Ya 7 itu batas minimal. Ya kelas-kelas kita ini loh Pak. Kelas-kelas batas minimal ini. Tapi kalau seseorang kelebihan hartanya cukup banyak, asetnya cukup banyak, kemarin misalnya panen tebu hasilnya miliaran, ya sudahlah, saya sapi 1 untuk keluarga saya dan keluarga, selesai. Jadi jangan kemudian dibatasi patok bangkrong, pokoknya sapi untuk 7 orang ya, itu memang ada dasarnya, tapi adalah ketentuan minimalis. Baik, saya lanjutkan. Ini sudah hadisnya, sudah, masih ada hadisnya dibaca, sudah di-share, nanti di-share di grup ini. Waktu menyembelih binatang kurban, Bapak Ibu sekalian ya, jadi waktu menyembelih binatang kurban adalah pada tanggal 10 Zulhijjah sesudah sholat Idul Adha. Batas akhir sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti yang boleh menyembelih itu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kalau nanti insya Allah hari Idul Adha itu hari Jumat ya, Jumat bisa motong, Sabtu bisa, Ahad bisa, Senin juga bisa. Memang ada keterangan yang afdal itu adalah pas saat Idul Adha. Tapi masalahnya nanti Idul Adha itu hari Jumat. Kalau motongnya setelah Jumatan nanti panitia kerja sampai malam itu. Ya, kalau kerjanya pagi terpotong sholat Jumat, ya itu sudahlah panitia mensiasati bagaimana. Sehingga ada dalilnya itu tadi, nanti yang di-share itu ada dalilnya, enggak saya baca semua. Nah, tapi ada yang berbeda pendapat tentang waktu, Pak. Hari tasyrik itu jumhur ulama mengatakan 11, 12 dan 13. Tapi ada yang mengatakan hari tasyrik hanya 11 dan 12 saja. Berarti yang final motong 10, 11, 12. Tapi yang masyhur dari pendapat jumhur ulama adalah 11, 12 dan 13 itu hari tasyrik. Hari yang dibolehkan untuk memotong hewan kurban dan hari yang haram hukumnya melaksanakan ibadah puasa sunnah. Baik, kita lanjutkan. Nah, orang yang berhak menyembelih kurban, sebetulnya kurban itu yang afdal dipotong sendiri oleh orang yang berkurban. Tapi kan tidak semua orang mampu menyembelih, apalagi sapi. Saya nyembelih ayam aja gak mampu, Pak. Lihat darahnya itu ya. Nah, oleh karena tidak semua orang mampu, maka boleh diwakilkan untuk orang yang profesional untuk menyembelih. Rasulullah setiap berkorban memotong dengan tangan beliau sendiri ya. Orang yang mampu lebih bagus kalau dipotong dengan tangannya sendiri ya. Itu tentang Nah, saya nggak baca syarat penyembelihan, itu panjang banget ini, nanti bisa di-share. Pembagian daging kurban, para ulama sepakat bahwa sohibul kurban dan keluarganya diperbolehkan makan daging kurban darinya ya. Yang kedua, daging kurban itu diperuntukkan bagi fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, sebagaimana ayat yang saya baca di muka di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Kata Allah dalam Al-Quran, maka apabila telah roboh atau mati hewan kurban itu, maka makanlah sebagian
dan berilah orang yang tidak meminta maupun yang meminta. Ada perbedaan sedikit kurban dengan zakat, ya. Kalau zakat itu penerimanya 8 asnaf, ya. Kalau kurban itu boleh diberikan orang miskin, di orang yang nggak miskin juga boleh, yang meminta atau yang tidak meminta boleh. Karena di situ ayatnya mengatakan makanlah sebagian dan berilah orang yang tidak meminta maupun yang meminta. Yang meminta itu dikondisikan dianggap sebagai orang miskin, yang tidak meminta itu belum tentu tidak miskin kan, bisa miskin bisa tidak. Karena tidak ada ketentuan yang khusus seperti hal zakat. Sehingga misalnya jamaah ini dirangkum kemudian panitia zakat, panitia kurban memberikan boleh. Tapi tentu saja proporsi harus diperhatikan. Diutamakan tentu yang membutuhkan. Kalau sudah yang membutuhkan itu tercover semuanya, baru boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak meminta tadi. Nah, saya nggak usah bahas tentang anjuran orang yang akan berkurban, ya. Debat belum selesai sampai sekarang. Yang dipotong itu, yang tidak boleh dipotong kuku hewannya apa kuku orang yang kurban, ya kan? Itu debat itu belum selesai sampai sekarang. Ya, debat itu belum selesai sampai sekarang. Kita nggak usah bahas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk Isya ya? Belum. Poinnya, kurban itu tidak saklek syaratnya sebagaimana ibadah-ibadah yang dalam kategori seperti zakat dan sebagainya. Tetapi ada beberapa ketentuan memang yang harus diperhatikan. Yang pertama masalah kulit hewan kurban. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual oleh orang yang kurban maupun oleh panitia kurban. Ketentuannya sebetulnya kulit itu sekaligus dipotong-potong bersama daging dibagikan kepada orang, itu rumusnya. Tetapi kan kulit itu dipotong-potong yang makan juga kadang-kadang nggak kesenengan kan? Maka cara mengatasinya, panitia kurban itu memberikan kulit itu kepada siapa yang dianggap membutuhkan. Panitia apa misalnya boleh dikasihkan aja. Tapi kalau panitia menjual jangan. Yang kurban menjual tidak boleh. Ya. Misalnya diberikan panitia biar itu. Kalau dia menjual sudah di luar orang yang berkurban, di luar juga panitia kurban. Itu. Upah bagi penyembelih kurban boleh nggak? Boleh. Sekarang kurban itu kan profesional ya. Kita menyewa orang, dia melaksanakan secara profesional, baik mulai memotong, menguliti dan sebagainya. Kita tinggal bagian yang mudah dilakukan oleh orang biasa. Boleh. Kurban dari satu keluarga hanya dengan satu hewan kurban boleh, ya. Ada hadis Rasulullah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu keluarga yang membeli seekor kambing. Mereka memakan sebagian daging dan membagikan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sendiri pernah mengatakan ini adalah kurban Muhammad dan keluarganya, begitu, ya. Nah, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kurban arisan? Arisan kurban. Ya boleh-boleh saja sepanjang tidak ada unsur gharar. Gharar itu tipuan, spekulasi. Kalau orang arisan kurban, arisannya berapaan? Misalnya 100 ribuan misalnya ya per bulan. Nanti nariknya mungkin bisa tahun pertama 5 orang, tahun kedua 5 orang, 3 dan sebagainya. Tapi kan harganya berbeda, harganya kambing sapi pada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. Kalau ini arisannya seperti itu, maka tahun yang terakhir pasti kualitas sapinya lebih jelek daripada tahun pertama kan? Ini yang jadi masalah, ya. Sehingga ini yang perlu dipertimbangkan. Nanti yang narik belakangan tentu dengan kualitas hewan yang berbeda. Kalau sekarang sapi bisa 21 juta, 3 tahun lagi 25 juta belum tentu dapat, dan begitu. Nah, jadi seperti itu. Apa tadi? Arisan kurban. Bagaimana hukumnya kurban kolektif di sekolah? Di sekolah-sekolah anak-anak kita dimintai 20.000, 30.000 untuk kurban. Itu belajar Pak ya, belajar kurban. Ada yang kritisi, wong kurban kok anak-anak ditariin. Tidak ada hukumnya itu kurban anak. Itu memang mempelajari anak-anak untuk mengetahui tentang kurban, itu hal yang sangat dianjurkan. Nanti dipotong biasa ya, nggak ada kurban kolektif seperti itu. Itu ngajari anak-anak kita.
Ya ada yang di sekolah ditarik berapa 50.000 atau 30.000 disatukan, satu sekolah yang besar dapat sapi kemudian dipotong. Itu pembelajaran. Ada yang kritik juga, tidak ada itu dasarnya. Lu memang tidak ada, ya tidak ada. Dan anak-anak sekolah itu tidak diwajibkan berkorban. Mana punya dia masih sekolah belum punya penghasilan, ya tak? Tapi itu litakdib itu namanya pembelajaran. Nah, tadi ada yang kurang saya. Orang yang berkorban itu boleh makan daging kurbannya, tapi seberapa banyak dia boleh makan daging kurbannya tidak ada kriteria, tapi para ulama berpendapat maksimal 1/3 bagian. Tapi pakaian Pak ya sepertiga ya, tonggoy awalnya ya. Kalau kita ya nggak 1/3 lah, mungkin yang kurban dikasih 1 sampai 1,5 kilo ya di sini ya. 7 orang 1 sampai 1,5 kilo itu, kalau 7 orang kan sudah berapa itu? 7 ditambah setengah sudah 11 kilo lebih ya. Nah, padahal dagingnya keluarnya satu sapi itu berapa? 60 kilo kira-kira? Ya lebih ya. Jadi ulama berpendapat maksimal 1/3 bagian. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang itu. Pembagian kurban, daging kurban yang telah dimasak, pada dasarnya daging kurban itu dibagi sebelum dimasak, ya. Berlainan dengan akikah. Kalau akikah itu dibagikan setelah dimasak. Pembagian daging kurban sebelum dimasak mengandung hikmah, agar penerima dapat mengatur sendiri makanan apa yang diinginkan, mau dibakar, mau digoreng, terserah, dan kapan akan memasaknya, atau kalau belum sempat boleh menyimpannya. Sesuatu yang perlu dicatat, jangan daging hewan yang lebih itu dijual dan uangnya untuk keperluan pembangunan masjid, tak boleh ya. Walaupun panitia masjid sedang membangun dan dijual dagingnya untuk, jangan, karena ketentuan syar'inya tidak boleh ada bagian yang dijual. Ya, tidak ada bagian yang dijual kurban itu syar'i. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian hal-hal singkat yang saya sampaikan. Selebihnya kita share nanti Pak Sartikan di grup materi ini. Ini saya carikan dari beberapa tulisan dari Tarjih Muhammadiyah seputar kurban. Monggo barangkali ada yang bertanya. Ada? Monggo. Baik. Pertanyaannya adalah, apakah kulit daging kurban itu boleh dijual? Ini ikhtilaf. Kalau dijual sebenarnya nggak boleh. Tapi ada ulama yang membolehkan dijual dan hasilnya dibelikan daging untuk dibagi sama-sama kurban itu. Tetapi untuk berhati-hati, kulit itu memang tidak boleh dijual, harusnya dibagi sama-sama daging kurban kepada orang yang berhak menerima atau orang yang minta maupun tidak meminta. Nah, agar orang yang kurban itu tidak dipersalahkan menjual daging kulitnya, termasuk panitia juga nggak boleh, maka panitia kasih aja siapa saja. Kalau sudah dikasih sampean, misalnya kan sampean punya hak, barang itu mau diapakan, mau dipakein cecek, mau dibikin beduk, monggo silakan gitu. Nah, kalau seandainya menjual, sudah bukan lagi urusan sohibul kurban dan bukan lagi menjadi urusan panitia, itu maksudnya. Tapi kalau orang yang kurban menjual, itu hukumnya haram, tidak boleh. Kurban itu dijual tidak boleh. Harusnya kulit itu dibagi bersama-sama daging dan sebagainya. Masalahnya kan tidak semua orang senang makan kulit, dan kulit itu juga mengelolanya enggak. Oleh karena itu panitia biasanya mengumpulkan, ya silakan mau diberikan siapa, poinnya tidak boleh dijual oleh si kurban maupun panitia kurban, untuk lil ikhtiyat, kehati-hatian. Monggo yang lain. Ada yang cukup Pak ya? Baik Bapak Ibu, cukup barangkali. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.